pertama, dalam 2 minggu terakhir. Bukan, jangan diketik. Ini pertanyaan. Dalam 2 minggu terakhir, tuliskan judul buku yang kamu selesaikan. Ya, kalau dalam 2 minggu itu pasti ada satu buku yang selesai. Kalau enggak, bilang aja enggak ada. Atau baru 10 halaman. Ya, pertanyaan saya dalam 2 minggu terakhir, judul buku yang kamu selesaikan. Kalau belum selesai, tulis belum selesai. Kalau nggak ada, tulis nggak ada. Kemudian yang kedua, AI apa yang kamu pelajari? Nama AI-nya bisa bukan AI baru, misalnya bisa tetap Gemini atau ChatGPT, tapi game apa yang kamu bikin? Kalau itu Gemini, atau custom GPT apa yang kamu bikin? Kalau itu ChatGPT. Atau AI baru apa yang berhubungan dengan pekerjaanmu yang kamu pelajari. Dua itu ya. Buku apa yang kamu selesaikan, kemudian AI baru apa yang kamu pelajari. Ya, saya ulang. Banyak. Sering. Ya. Mohon bersabar ya. Tapi udah follow kan? Itu bisa menyelamatkan. Oke. Apa ya? Udah panjang banget sih ketiknya 30 menit. Berarti bukunya banyak. Udah? Kayaknya belum semua. Bingung ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke value tumbuh. Jadi kita kan dalam morning sharing itu kita bikin tema per value ya. Dan setiap memulai value baru saya mencoba menginisiasi supaya nanti teman-teman itu bisa memahami apa sih latar belakang dari munculnya visi sehat berdampak dan value sehat itu sendiri. Nah, sehingga nanti ketika kita ngobrol, ketika kita mendefinisikan dalam sehari-hari kita itu definisinya sama. Karena saya bilang ini nggak persis, ini kan secara apa istilahnya kosakata kan kita bisa mencari arti empati atau arti tumbuh itu di dalam KBBI. Ya. Tapi kalau dia diletakkan di dalam value sehat, berarti dia artinya value tumbuh itu di dalam konteks sehat berdampak itu seperti apa sih maksudnya? Nah, kalau biasanya kan aku minta satu partisipan ya untuk menjelaskan korelasi dari sehat berdampak, filtro dan value sehat. Ada yang mau? Inisiatif selain Ricky. Dari berangkat dulu. Ayo, kita baru selesai value antusias. Oke, Karena kalau misalnya dari apa deskripsinya mau nulis ya? Enggak. aduh berkuasa Enggak usah dari mereka kan? kalau menurut aku dalam posisi seksi ini itu ditekankan pada sifat yang bisa beradaptasi. Nah, kira-kira beradaptasi itu maksudnya apa sih? Jadi kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun zaman. Nah, ini juga mungkin sejauh dengan apa yang Pak Pasti tadi tekankan tentang AI apa yang kalian pelajari sampai saat ini yang berhubungan dengan nah, ini itu merupakan salah satu kemampuan untuk bisa tumbuh atau beradaptasi dengan zaman yang akan. Nah, zaman sekarang itu lagi tren-tren AI menggunakan AI untuk bisa membantu pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita dan juga mengefisiensikan pekerjaan kita. Nah, makanya kenapa mempelajari AI supaya bisa mengefisiensikan pekerjaan kita itu tuh termasuk dalam salah satu perubahan
kewujudan dari tumbuh ini ya karena kita berusaha untuk bisa beradaptasi dalam persaingan global tersebut, untuk bisa tetap relevan di dalam workflow yang semakin lama itu semakin Oke, thank you. Ini sangat langsung sudah menjelaskan langsung value tubuhnya. Itu sangat apa ya, sangat tepat. Ada juga kalau value-nya adaptability kan dari tubuh itu sendiri. Nah, ada yang mau menambahkan terkait korelasi dari sehat berdampak hidup dan value sehat? Ini saya sering gambarkan. Ulik lagi. Beda. Jadi untuk mencapai sehat berdampak sebagai visi kita itu kehidupan people. Nah, people yang seperti apa sih yang bisa memberikan sehat berdampak? Yaitu pertama dia punya performance. Tapi punya performance saja itu nggak cukup, dibutuhkan value sehat. Soalnya mereka yang pasti akan antusias dan tapi ini kayaknya salah deh Pak. Oke, terus people itu disebut apa? Kalau begitu. Hero. Nah, pada ini namanya Thank you. Jadi people-nya jadi kalau dia sudah perform dan punya value sehat, itulah yang disebut hero. Kalau performance ini itu kompetensi. Baca lah ya. Jadi ini yang teman-teman harus selalu bayangkan ya, apa yang sedang kita tuju sehingga kita butuh value dan kompetensi apa di dalam organisasi itu sendiri. Jadi ISWA atau organisasi kita ini adalah punya visi sehat berdampak. Untuk mencapai sehat berdampak itu dibutuhkan orang yang seperti apa? Orang yang punya value sehat dan yang memiliki kompetensi di dalam role-nya masing-masing, sehingga ini nanti akan menghasilkan performance yang bisa mewujudkan si sehat berdampak. Nah, orang yang memiliki ini disebut hero. Jadi kalau misalnya di dalam gambaran negara ya, kita mewujudkan cita-cita proklamasi. Kenapa sih Indonesia ada? Kenapa kita mesti merdeka? Itu kan ada cita-citanya. Cita-citanya itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Boleh ingat? Bukan manusia Indonesia. Nah, untuk bisa mewujudkan itu butuh manusia Indonesia itu seperti apa? Sama founding fathers kita itu dulu ada dasar-dasar nilai yang harus kita miliki, yaitu Pancasila. Nah, itu sebenarnya mirip secara strukturnya. Sehingga kita harus tahu kalau kita dari ISWA kita harus menjadi orang yang seperti apa. Makanya kita nyebutnya itu bukan karyawan, kita sebutnya hero. Hero itu ada healthy hero. Healthy hero itu memiliki value sehat dan punya kompetensi di bidang ini sendiri. Karena kalau hanya menjalankan ini saja, ini tidak terwujud. Atau kalau ini saja, ini juga tidak terwujud. Karena kita harus berbisnis di bidang kesehatan dan juga dalam bisnis ini kita harus memberikan dampak. Oke, nah sekarang kita breakdown sehat ya. Kita fokus ke sehat. Sehat kita masuk ke value yang nomor 5 ya, T itu tumbuh. Nah, ini selalu saya ceritakan dulu sejarahnya. Value sehat itu kan muncul ada di antara 5 value ini kan ada asal usul katanya itu hanya ada 2 yang original, ingat ya? S dan A. Ya. Jadi yang empati, ada tumbuh itu ada
asal katanya, cuman saya cari padanannya supaya bisa disingkat jadi sehat. Nah, tumbuh itu asal katanya dari Kaizen. Kaizen itu dari bahasa Jepang, artinya continuous improvement. Kita harus bertumbuh atau improve secara continuous. Jadi bukan satu kali, continuous. Kalau continuous itu di matematika itu namanya integral. Dia terus kali kenapa kita harus bertumbuh? Agar tidak mati. Ya, agar tidak mati. Tadi itu karena definisi hidup itu adalah tumbuh. Ya, karena ketika kita berhenti bertumbuh, pada saat itu sebenarnya kita sama dengan mati. Ya. Tinggal nanti perbedaannya adalah bertumbuhnya seperti apa, ke arah mana, secepat apa. Nah, apalagi dengan relevansinya sekarang kan, AI. Dengan value tumbuh, apalagi kalau digabungkan semua sehat, ya sebenarnya ini adalah kesempatan paling bagus buat kita untuk bisa melaju, atau bahkan kalau sekarang itu disebut nyalip di tikungan. Karena saya bilang di zaman AI sekarang orang kaya S1 atau bahkan nggak kuliah dengan doktor dengan profesor itu posisinya semua stuck. Semua itu baru belajar AI. AI itu masih baru dan dia akan terus bertumbuh. Jadi jangan kamu pikir kamu bisa belajar AI sekarang 2 minggu lagi itu sama. Bisa ngomong 2 tahun lagi. Jadi kita harus terus belajar, harus terus bertumbuh di zaman sekarang. Kemudian juga ada nilai-nilai dasar ya terkait dengan tumbuh itu. Saya selalu bilang bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ya ingat ya kata-kata kita masih terus bisa lebih hebat, kita masih bisa terus lebih pintar, kita masih bisa terus lebih kaya. Apalagi belum, ya kan? Jadi kita udah hebat, udah pintar, udah kaya, masih bisa lebih. Apalagi masih belum. Itu apalagi bisa tinggi. Tapi artinya bayangkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, mereka itu terus mencari, terus belajar. Makanya mereka makin kaya, mereka makin pintar. Baik, kalau kita masih belum, tapi kita nggak terus belajar, nggak terus bertumbuh, itulah yang membuat gap itu. Kita hanya bisa protes. Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang miskin makin miskin? Itu jangan dipertanyakan. Memang itulah hukum alam. Jadi kalau kamu di posisi orang kaya itu pasti kamu akan memahami. Itu yang harus kita perjuangkan di dalam gerakan sehat berdampak. Hidup sehat. Oke, masih kan ya tadi satu asal usul kata tubuh bisa artinya continuous. Nah, kemudian ini tadi apa namanya? Sudah kita berpikir ya, kenapa kita harus bertumbuh? Karena hidup itu 3 kata itu ada sih. hidup itu sebenarnya Oh ya itu tadi kan, kalau kita nggak bertumbuh ya sudah mati sebenarnya. Jadi sebenarnya hakikatnya hidup itulah bertumbuh. Tapi kenapa masih bisa bertumbuh? Kenapa enggak? Ya kan kita dari anak-anak udah dewasa, masih remaja deh sekarang ya. Udah dewasa, kenapa masih harus terus bertumbuh? Ya, apakah nggak cukup dari anak-anak atau remaja untuk dulu gitu? Atau udah dewasa itu sendiri kan nggak ada. Nah, itu tadi kenapa? Tiga kata itu sekaya apapun, sebenarnya apa? sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, itu masih bisa lebih dari itu. Masih bisa lebih hebat, Lebih hebat, lebih kaya. pintar, masih bisa lebih kaya. Apalagi belum. Itu sebenarnya yang belakang itu seru. Ya. Kalau Rocky Gerung suruh bilang dulu itu
beda dengan bodoh. Kalau bodoh itu kan IQ ya. Kalau dulu itu dia nggak berpikir. Jadi kalau bodoh atau IQ itu kan sudah bawaan lahir, tapi kalau berpikir itu adalah itu murni di dalam niat kita. Oke, dan tadi orang hebat, orang pintar, orang kaya itu adalah bisa sampai ke sana itu karena terus belajar, karena terus bertumbuh. Jadi kalau kita masih belum, dan kapan kamu merasa apa? Kapan kamu bisa merasa sudah kaya, sudah pintar, sudah hebat? Ya, itu. Jadi kapan kita berhenti bertumbuh? Sama sebenarnya itu juga bolak-balik aja. Artinya kan kapan kita berhenti bertumbuh? Saya tidak meninggal. Jadi meninggal itu bukan dikubur. Meninggal itu ketika kita berhenti bertumbuh. Makanya sebenarnya banyak manusia itu yang apa? Robin Sharma itu bilang dia sudah meninggal pada usia 30, tapi baru dikubur pada usia 80. Ya mungkin karena masih belum 30 ya, jadi masih banyak kan belum 30 yang udah di atas 30 lah. Selamat berarti. Itu banyak manusia yang sudah meninggal pada usia 30 tapi baru dikubur usia 80. Ngerti kan maksudnya? Jadi sebenarnya dari 30 sampai 80 itu dia udah gak bertumbuh. Dia hanya menjalani hidup. Ya. Itu nanti akan saya cek apa WhatsApp ya teman-teman, termasuk yang nggak ke WhatsApp saya anggap nggak ada. Tapi bukan untuk hukuman, tapi itu hanya merefleksikan ya. Refleksi itu kan kita mau cek. Kali ini kan setiap hari kita bahas elusi hati ini, kita cek apakah kita udah terapkannya. Oke, dan terakhir karena masih pegang HP kan, pegang kan HP-nya, jadi kantongnya. Sekarang pegang lagi. Yang belum follow silahkan di follow. Masih jangan salah. Masih ada. Oke, nah sekarang pertanyaannya sama jawabannya. Jadi nanti kita cek. Dalam 2 minggu ke depan, kamu akan baca buku apa dan kamu akan belajar AI apa? Ya kenapa saya bikin spesifik AI ya? Karena ini juga udah kita bahas dan sekarang ini kondisinya lagi relevan banget ya AI itu. Jangan anggap AI itu kayak apa ya? Kayak tugas yang aku pelajari. No, kamu nggak tahu AI kamu hilang tahun depan. Serius. Bukan 10 tahun lagi. Tahun 2026 itu robot itu akan masif. Sekarang itu robot udah ada, tapi dia masih belum masif, masih dalam bentuk eksperimen. Robot itu akan masif dan dia harganya di bawah UMR. Dan akan ada startup yang akan membiayai pengadaan robot di perusahaan besar. Jadi kalau robot itu harganya 100 juta, ya dibagi 12, itu di bawah UMR hitungannya karena robot itu 3 shift. Dan kalau ada startup yang membiayai fintech kan, membiayai pengadaan robot itu. Jadi saya bilang dan sampai tahun ini sampai 2030 itu adalah titik kritis. Ini bisa menyebabkan chaos. Tapi mungkin belum kiamat. Mungkin. Tapi orang-orang yang mencari peluang itu dalam kondisi chaos itu sebenarnya peluang itu sangat besar. Oke, udah. Yang 2 kali ini. Oke, sambil ditulis saya ingin menutup karena waktunya sudah habis. Saya ingin menutup sharing terkait dengan tumbuh ini dengan quotes dari Imam Syafi'i. Ada yang tahu? Jadi, kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung sakitnya kebutuhan. Dan itulah sebenarnya yang terjadi dalam dunia kita ini. Bukan ketidakadilan atau segala macam, tidak, itu kebodohan. Dan banyak orang memanfaatkan kebodohan.
Sekali lagi, kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung sakitnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat makna dan bisa menjalankan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ini sebuah, ini sangat relevan dimanapun diterapkan. Namun kalau teman-teman di sini, saya punya kewajiban untuk menjelaskan ini adalah value yang harus kita yakini dan kita jalankan secara sama-sama. Oke, sekian sharing pagi ini, semoga bermanfaat. Mulai aktivitas kita hari ini, kita berdua dan saya masing-masing. Itu masih ditunggu ya tadi pertanyaan udah tahu. It's what